Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Materi kali ini adalah konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Ya, oke. Ya, yang pertama Perang Teluk. Ya, Perang Teluk adalah perang yang terjadi di Timur Tengah pada tanggal 2 Agustus 1990, ya, sampai dengan 28 Februari 1991 yang dipicu oleh invasi Irak terhadap Kuwait. Itu Perang Teluk. Bisa disebut ini Perang Teluk pertama ya, antara invasi Irak terhadap Kuwait. Jadi Irak ini menginvasi atau apa ya bahasanya itu mengintimidasi Kuwait bisa juga ya. Nah, di sini Saddam Hussein disinyalir menuduh negara tetangganya yakni Kuwait untuk menyedot minyak mentah dari ladang minyak Ar-Rumailah yang terletak di sepanjang perbatasan kedua negara tersebut. Nah, jadi ada Kuwait dan Irak ini negara tetangga dan mereka ada wilayah perbatasan. Nah, di situ disinyalir Kuwait ini menyedot minyak mentah di perbatasan kedua negara tersebut. Nah, Saddam Hussein bersikeras bahwa Kuwait dan Arab Saudi membatalkan penghapusan utang luar negeri Irak sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pihak Irak mengangkat masalah batas wilayah warisan pemerintahan Ottoman Turki. Menurutnya, Kuwait merupakan bagian yang integral dari Republik Irak dan menyebutnya sebagai provinsi ke-19 Irak. Jadi, mungkin menurut dari Irak ini, Kuwait ini punyanya Irak seperti itu ya. Hingga pada 2 Agustus 1990 ya, Saddam Hussein Irak ini memerintahkan invasi ke Kuwait. 2/3 dari 23 anggota Liga Arab mengutuk tindakan agresi Irak tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini Perang Teluknya ya. Gambarannya. Nah, pada 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi ya menganeksasi Kuwait. Ya. 28 Februari 1991, Bush ya dari Amerika ini ya mengumumkan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Teluk. Irak akhirnya mengakui kedaulatan Kuwait dan menyingkirkan semua senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, biologi, dan kimia. Pesawat-pesawat tempur pertama Angkatan Udara Amerika Serikat tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari penambahan kekuatan militer. Nama sandi operasinya adalah Operation Desert Shield. Di darat terdapat pasukan gabungan dari NATO yang siap siaga menghadapi kemungkinan Irak menyerang Arab Saudi. Ya. Nah, diperkirakan sekitar 8.000 hingga 10.000 anggota pasukan Irak tewas. Adapun di pihak koalisi sekitar 300 anggota tewas. Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak apabila Irak tidak menarik diri dari Kuwait hingga 15 Januari tahun berikutnya. Ini diberi ultimatum ya antara PBB kepada Irak agar Irak ini tidak melakukan agresi atau penyerangan militer terutama di wilayah Kuwait ya. Pada pagi hari 17 Januari 1991, serangan udara besar-besaran atau secara nasib di bawah pimpinan Amerika Serikat yang dikenal dengan Operasi Badai Padang Pasir menghujani pertahanan udara Irak. Di pertengahan Februari, ya masih tahun 1991, pasukan koalisi memerangi pasukan darat Irak di Kuwait dan selatan Irak.
Ini pasukan gabungan ya. Serangan darat yang besar dari sekutu yang dikenal dengan nama tadi Operasi Badai Padang Pasir ya. Itu diluncurkan. Nah, kemudian 4 hari kemudian pasukan Irak menyerah dan Kuwait pun terbebas dari pendudukan Irak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini akibat perang Teluk ya. Suasananya. Nah. Lebih dari 600 kilang minyak Kuwait terbakar atau sengaja dibakar oleh pasukan Irak pada saat terjadinya perang Teluk. Jadi kalau udah kilang minyak kebakar ya susah padamnya ya, berapi-api, berasap ya, mungkin sampai minyaknya habis baru hilang gitu ya. Segera setelah perang usai, pasukan Saddam Hussein secara brutal menekan pemberontakan suku Kurdi di utara Irak dan Syiah di selatan. Ribuan warga suku Kurdi tewas karena senjata kimia. Pada tahun 2002, Amerika Serikat dipimpin oleh George Walker Bush mensponsori resolusi baru PBB, meminta dikirimnya kembali inspektur senjata ke Irak. Saddam Hussein menolak dan Perang Teluk II lebih umum dikenal sebagai Perang Irak. Ini pecah 3 hari kemudian. Ya, kemudian Bush tadi tanpa persetujuan PBB mengeluarkan ultimatum pada 17 Maret 2003. Menuntut Saddam Hussein mundur dari kekuasaan dan meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Nah, ini Perang Teluk. Ya. Nah, kemudian kita ke konflik Kamboja. Pada tahun 1953, Kamboja ini meraih kemerdekaan setelah hampir 100 tahun berada di bawah kontrol pemerintahan Prancis dan berada di bawah kekuasaan Pangeran Norodom Sihanouk. Ya. Kamboja tetap menjaga netralitas selama Perang Saudara Vietnam dengan memberikan sedikit dukungan untuk kedua belah pihak. Nah, di sini juga ada konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ya, karena Vietnam itu juga terbagi, ada yang berpihak komunis dan ada yang berpihak di blok barat dan blok timur ya. Namun di sini Kamboja berusaha untuk netral. Kaum komunis Vietnam diizinkan untuk menggunakan pelabuhan Kamboja untuk membawa masuk pasokan. Sementara Amerika Serikat diizinkan untuk membom tempat-tempat persembunyian Viet Cong di Kamboja. Nah, pada tahun 1970, Pangeran Norodom Sihanouk digulingkan dalam kudeta militer pimpinan Jenderal Lon Nol. Nah ini. Dan menjadikannya sebagai Presiden Republik Khmer. Ketika Lon Nol mendukung Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, Amerika bebas masuk ke Kamboja untuk memerangi tentara Viet Cong dan membuat Kamboja menjadi bagian dari medan Perang Vietnam. Ya, ini otomatis blok barat ini berarti kuat di wilayah Kamboja semasa pemerintahan Lon Nol, karena Lon Nol ini mendukung blok barat ya. Selama 4 tahun berikutnya, pembom B-52 Amerika menewaskan sekitar 750.000 warga Kamboja dalam upaya menghancurkan jalur pasukan Vietnam Utara yang mereka curigai. Jadi Vietnam Utara ini blok timur atau komunis ya, sedangkan Vietnam Selatan ini ikut blok barat atau pihak dari Amerika. Nah, kemudian di konflik Kamboja ada masa genosida. Ini ada Pol Pot. Pol Pot ini merupakan pemimpin Khmer Merah dan pengagum komunisme Maois Tiongkok dan juga pernah mengenyam pendidikan di Prancis. Ya. Pada tahun 1975, pasukan Pol Pot telah berkembang menjadi lebih dari 700.000 orang dan berhasil menggulingkan Lon Nol. Diperkirakan sebanyak 156.000 orang tewas dalam Perang Saudara ini. Separuhnya berasal dari warga sipil. Jadi
Kamboja ini juga ada yang berpihak ke blok barat, ya itu tadi Lon Nol, kemudian ada yang di blok timur. Nah, ini pasukan Pol Pot seperti itu. Akhirnya Kamboja juga mirip seperti Vietnam juga terjadi konflik persaudaraan ya. Kalau Vietnam ini Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, nah ini Kamboja ini pimpinan dari Pol Pot dari pihak blok timur atau komunis dengan pihak Lon Nol dari pihak blok barat. Seperti itu menurut saya ya. Maaf jika lo salah ya, tapi secara umum sepertinya seperti itu. Nah, kemudian Pol Pot memberlakukan sebuah program ekstrim untuk merekonstruksi Kamboja sesuai dengan paham komunisme ala Mao di Tiongkok dan mengganti nama Republik Khmer menjadi Kampuchea. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti yang blok timur komunis kemudian menguasai wilayah Kamboja. Kemudian pimpinan Khmer Merah ini tadi mewajibkan seluruh penduduk untuk bekerja sebagai buruh dalam satu federasi pertanian kolektif yang besar. Siapapun yang menentang, baik itu rakyat biasa, biksu, ataupun kaum intelektual akan dimusnahkan. Wah, ini sudah apa ya? Diktator seperti itu ya. Khmer Merah ini juga banyak menginterogasi anggota mereka sendiri, memenjarakan serta mengeksekusi mereka yang dicuriga akan melakukan pengkhianatan dan sabotase. Kematian warga sipil selama periodenya berkuasa diperkirakan sebanyak lebih dari 2 juta orang, baik karena eksekusi, penyakit, kelelahan, maupun kelaparan. Nah, semua hak politik dan sipil dihapus. Satu slogan terkenal Khmer Merah ini berbunyi, to spare you is not profit, to destroy you is no loss. Artinya menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Wow, ngeri sekali ya. Nah, akhirnya konflik Kamboja ini pada tahun 1978, Vietnam menginvasi Kamboja dan berhasil menggulingkan pemerintahan Khmer. Dan pada tahun 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Konflik militer antara 1978 hingga 1989, 14.000 warga sipil Kamboja tewas. Pada 1991, sebuah kesepakatan damai akhirnya tercapai dan Buddhisme diangkat kembali sebagai agama resmi negara. Pada 1993, pemilu pertama yang benar-benar demokratis itu diadakan. Ya. Kemudian ada ECCC atau Majelis Luar Biasa di Kamboja yang dibentuk oleh PBB pada 1997 menyidangkan kaum pelanggaran HAM berat atau genosida. Ini pemusnahan massal itu ya. Yang terjadi di Kamboja antara 17 April 1975 sampai 6 Januari 1979. Pada tahun 1997 Pol Pot ditangkap oleh anggota Khmer Merah. Ya, kemudian Pol Pot itu dinyatakan bersalah. Setahun kemudian ia meninggal dunia karena gagal jantung. Kemudian organisasi Khmer Merah secara resmi dibubarkan pada tahun 1999. Oke, berarti sudah tidak ada lagi komunis di Kamboja ya. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mensubscribe, terima kasih sudah like, dan terima kasih yang selalu setia menonton channel saya. Salah kilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.